Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nabila Khairunisa, NIM A420210080. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Sanitasi yaitu suatu masalah penting bagi negara berkembang. Tingkat kesehatan adalah salah satu faktor penting dalam peningkatan IPM. Masyarakat Indonesia yang bukan hanya ditetapkan oleh layanan kesehatan, namun juga oleh kondisi lingkungan ataupun perilaku dan cara hidup masyarakat yang paling dominan. Lingkungan memberi kontribusi paling besar terhadap kondisi kesehatan yang diikuti oleh tingkah laku seorang terhadap lingkungan di sekitar. Sanitasi adalah upaya kesehatan masyarakat dengan mengutamakan penguasaan pada beberapa faktor lingkungan yang memberi pengaruh pada tingkat kesehatan. Lingkungan itu sendiri adalah aspek yang paling besar dalam memberikan pengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat, diikuti dengan tingkah laku layanan kesehatan ataupun keturunan, sehingga dalam menaikkan tingkat kesehatan dibutuhkan upaya pengendalian lingkungan dari seluruh faktor yang bisa merugikan disebut sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan juga bisa dipahami sebagai aktivitas yang bertujuan untuk memaksimalkan maupun mempertahankan standar keadaan lingkungan dasar yang memberi pengaruh pada kehidupan manusia. Sanitasi lingkungan berfokus pada kontrol faktor lingkungan manusia sesuai dengan UU 36 tahun 2009 terkait kesehatan pada pasal 163 butir 3 bahwa kesehatan lingkungan mencakup kesehatan air dan udara, pengamanan limbah cair, limbah gas, limbah padat, radiasi ataupun kebisingan, pengendalian vektor penyakit, serta pengamanan lainnya. Sanitasi tidak boleh dianggap remeh karena hal tersebut adalah salah satu aspek penting yang harus dijaga dengan benar. Di bawah ini adalah beberapa manfaat sanitasi yang bisa Anda rasakan dengan menjaga sanitasi lingkungan dengan benar. Yang pertama, bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman. Lingkungan tempat tinggal yang sehat bisa membuat penyebaran penyakit menular dapat dicegah sejak dini. Penularan penyakit berbahaya juga bisa dapat ditekan secara maksimal dengan menghindari wabah yang menyerang. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya malnutrisi yang menyerang dan membahayakan bagi lingkungan. Yang ketiga, mengembalikan kondisi dari air di dalam tanah supaya menjadi lebih layak untuk digunakan. Ruang lingkup sanitasi lingkungan bisa dijabarkan menjadi 3. Yang pertama, lingkungan sanitasi dimulai dari proses penyediaan air bersih atau air minum. Proses penyediaan air minum membuat sebuah proses pengawasan dan pengujian yang ketat terhadap kondisi dan kualitas air supaya kebersihannya bisa terjaga dan aman untuk digunakan. Yang kedua, pengelolaan sampah atau waste management merupakan lingkup sanitasi yang perlu diperhatikan dengan seksama. Yang ketiga, lingkup sanitasi yang selanjutnya adalah bagian pengawasan dan pengendalian serangga dan berbagai jenis binatang pengerat. Untuk pengolahan sampah, sampah itu sendiri adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat, cair, dan gas.
Dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan sendiri adalah vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus, dan sebagainya. Habitat berbagai penyakit, sumber pencemar tanah dan udara. Pengolahan sampah itu sendiri adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis yaitu reuse, penggunaan kembali, reduce, pengurangan, recycle, mendaur ulang. Sampah dibagi menjadi dua, yaitu organik, sampah basah, dan non-organik, sampah kering. Di daerah rumah saya, sampah-sampah dibuang oleh warga di tempat yang telah disediakan oleh desa setempat. Kemudian setelah itu terkumpul, setiap paginya diambil oleh para pekerja sampah, kemudian dibawa ke tempat kantor pembuangan akhir. Disitulah dipilah-pilah antara sampah organik dan non-organik. Sampah organik biasanya dimanfaatkan diolah menjadi pupuk kompos, dan sampah non-organik yang sudah dipilah-pilah akan dijual sehingga dapat menghasilkan uang dan menjadikan produk desa yang dapat dijual. Berikut ini beberapa manfaat lain jika pengelolaan sampah dilakukan dengan baik. Yang pertama, proses daur ulang menjadi lebih mudah. Sampah jenis organik yang sulit terurai dapat didaur ulang menjadi benda yang bermanfaat kembali. Yang kedua, memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Sampah yang telah didaur ulang biasanya dapat dijual kembali menjadi bentuk dan fungsi benda yang berbeda dari sebelumnya. Yang ketiga, mengurangi jumlah sampah di laut. Tujuan pengolahan sampah yang benar dan tepat lainnya adalah untuk membebaskan laut kita dari tumpukan sampah. Yang keempat, membuat hidup dan lingkungan menjadi lebih sehat. Hidup dengan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hal yang penting dan utama. Pengolahan sampah yang tepat dan mengetahui setiap jenis sampah dan bagaimana cara memilah dan membuang dapat memberikan kontribusi yang positif untuk lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.